kan bayarannya cukup tinggi itu per siswa. Nah, mungkin mereka karena ingin menjaga reputasi, sejak tahun 2020 mereka sudah lebih awal membicarakan diskusi terkait dengan AKM. Itu bentuk cemas yang terukur begitu ya. Kemudian ada lagi fenomena ketika kita melihat webinar atau pembahasan, cepat-cepat langsung membuat soal gitu ya. Itu tidak salah, tapi tidak cukup hanya fokus pembuatan soal. Kalau tidak dipahami konsep dan kemudian tidak didukung oleh pembelajarannya, ini tidak cukup kuat secara dalam konteks membangun budaya belajar gitu ya. Kemudian fokus AKM untuk siswa, ini juga demikian. Para guru semangat memberikan atau meng-AKM-kan siswanya. Padahal yang paling tepat adalah meng-AKM-kan gurunya dulu, ya. Jangan sampai gurunya tidak paham AKM, tidak paham HOTS, tapi semangat meng-AKM-kan siswanya. Ini tidak fair menurut saya. Kemudian yang kelima itu fokus ke penilaian dan pembelajaran versus maksud saya. Jadi idealnya kita harus fokus keduanya. Tidak cukup pandai membuat soal, tapi juga kita mengabaikan pembelajarannya. Nah, pembelajaran apa yang relevan untuk merespon AKM? Itu juga harus dipahami. Kemudian nomor 6 ini tampaknya relevan dengan yang kita ajarkan ya. Kita diskusikan, mempersiapkan pelatihan HOTS. Ya, ini tepat juga. Tapi menurut saya tidak cukup guru-guru dibekali dengan kemampuan kompetensi HOTS. Harus ditunjang oleh aspek lainnya. Nomor 7, ada sebagian wilayah itu cepat-cepat langsung mengadakan tryout AKM. Ini aneh juga itu. AKM belum diluncurkan, AN belum diresmikan, mereka sudah melakukan tryout AKM. Saya jadi bingung juga. Seperti apa itu AKM-nya? Jangan-jangan itu soal UN yang terdahulu itu. Dimodifikasi, diganti label, lalu dibuat tryout. Itu tanda tanya. Nomor 8. Ini pertanyaan yang saya peroleh dari Riau ini. Apakah dibutuhkan penyelenggaraan bimbel? Nah, nanti Bapak Ibu bisa jawab sendiri. Kira-kira penting nggak tuh bimbel untuk menunjang AKM? Yang paling penting itu nomor 9 dan nomor 10, Bapak Ibu. Gimana melakukan reformasi pembelajaran yang selama ini belum optimal dilakukan. Nanti Bapak Ibu akan mengetahui pembelajaran apa dan bagaimana yang perlu diintensifkan begitu ya. Nomor 10 terkait dengan menyinergikan AN, AKM, dan project based learning. Itu salah satu contoh saja ya. Bapak Ibu bisa mengaitkan dengan strategi pembelajaran yang lain. Nah, ini ketika bicara filosofi, Bapak Ibu juga harus paham global issue atau lokal issue apa yang menjadi alasan atau latar belakang perlunya pemerintah mengganti atau menerapkan AN begitu ya. Nah, ini pokok besar pemikirannya adalah terkait dengan 4C, Bapak Ibu. Critical thinking, communication, collaboration, dan creative thinking. Ini di mana-mana begitu, Bapak Ibu. Selalu menjadi acuan utama adalah kompetensi 4C. Nah, sisanya ini ditunjang oleh kebijakan lokal. Misalnya apa? Merdeka Belajar, merespon hasil PISA yang selama ini siswa Indonesia belum optimal. Kemudian merespon school climate. Bapak Ibu di sini kalau school climate didefinisikan dengan Bapak Ibu mengisi survei lingkungan belajar. Nih di sini. Sudut karakter itu diisi oleh siswa terkait dengan survei karakter dan lain-lain ya, terkait dengan school culture. Nah, kali ini kita mengaitkan dengan isu meaningful learning di sini. Ya. Nah, ini koneksinya dengan menggunakan label AKM, tapi juga mengkaji terkait dengan meaningful learning. Kemudian
juga dikaitkan dengan outputnya. Kalau di SMP, SMA, bahkan SMK itu sudah dituntut bagaimana melakukan empowering education to produce innovations. Nah, ini tidak bisa dilakukan atau kurang optimal dilakukan kalau pembelajaran dan penilaiannya tidak hot misalnya ya. Tidak merespon 4C, susah itu. Kita hanya mengajarkan siswa-siswa yang pola pikir atau pengajarannya yang banyak menghafal begitu. Jadi tidak terbangun kreatif dan critical thinking. Nah, itu sedikit terkait dengan latar belakang. Nah, ini hasilnya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu membandingkan Korea Utara dan Korea Selatan, sangat jauh Bapak Ibu ya. Ini kita lihat bahwa peta Korea Utara ini gelap sekali mewakili negara berkembang. Ini negara Korea Selatan. Dan kalau kita lihat negara Korea Selatan, hasil PISA-nya pun juga kompetitif. Masuk 10 besar ini. Nah, itu juga terkait dengan inovasinya. Inovasinya juga berbeda, jauh dengan Korea Utara. Ya. Ini banyak mengekspor sumber daya alam, ya, mengumpulkan yang tidak atau kurang inovatif. Nah, sekarang ketika berbicara AN, AKM, HOTS, dan meaningful learning, ini sebenarnya PISA itu sudah memberikan semacam petunjuk yang seringkali ini tampaknya kurang diingat-ingat atau kurang menjadi perhatian begitu ya. Misalnya di sini disebutkan Bapak Ibu ya, untuk PISA yang diujikan adalah reading literasi, matematik literasi, dan science literasi. Ini adalah kenapa siswa kita tidak berdaya saing, karena mereka tidak dilatih kecakapan hidup abad 21, yang tadi saya sebut 4C ya. Nah, kemudian isinya apa saja itu kalau dalam konteks pembelajarannya? Di sini disebutkan membuat perbandingan, ya. Kemudian membuat penilaian data, berpikir kritis, membuat kesimpulan, memecahkan masalah, menerapkan pengetahuan mereka pada konteks kehidupan nyata, serta pada situasi yang masih asing. Ini merupakan salah satu konsep HOTS, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ingat ya, ini yang dimaksud PISA adalah konsepnya HOTS ini. Ya, menerapkan pengetahuan pada konteks kehidupan nyata, pada situasi yang masih asing, yang berbeda, yang tidak diajarkan atau belum menjadi kebiasaan atau yang diajarkan di sekolah. Itu. Ini sebenarnya bicara HOTS ini. Nah, bicara HOTS itu juga dipakai untuk soal-soalnya dalam AKM. Itu korelasinya begitu. Jadi kalau ini tidak dipahami atau tidak diingat-ingat, ya nanti hanya sekedar fokus membuat soal-soal gitu ya, tetapi nggak paham filosofinya. Gitu. Berikutnya, nah ini juga demikian. Jadi PISA sudah memberikan bocorannya. Strategi pembelajaran apa yang efektif untuk menunjang capaian PISA? Itu insya Allah dilakukan pada tahun 2022. Kebetulan kantor kami juga mengorganize dari mulai persiapan sampai pelaksanaan. Nah, kalau Bapak Ibu di sini perhatikan di bawah di sini, pembelajarannya seperti apa nih? Misalnya kita bisa sebutkan ya, menceritakan kembali isi bacaan, mengaitkan isi bacaan ya, menentukan isi bacaan, menentukan isi bacaan yang disukai ataupun yang tidak disukai. Dan selanjutnya ya, ini juga bicara HOTS juga. Nah, berikutnya adalah ditunjang oleh semacam kebiasaan. Apakah siswa di sini memiliki hobi membaca? Di sini disebutkan siswa yang menghabiskan lebih banyak waktu seminggu untuk membaca sebagai hiburan, ini
akan menunjang capaian skor PISA lebih tinggi 50 poin ya. Jadi hobi membaca menulis itu menjadi penekanan ketika bicara isu ini. Demikian juga terkait dengan perilaku guru nih, Bapak Ibu bisa baca sendiri ya. Ini perilaku apa yang kira-kira perlu diperbaiki atau menjadi catatan. Ya. Misalnya kalau yang nomor 4 di sini, teacher not being well prepared for classes. Jadi dalam mengajarkan itu dibutuhkan semacam persiapan yang optimal ya. Tidak hanya atau tidak cukup melakukan sesuatu business as usual. Tidak ada inovasi. Itu perlu jadi catatan. Kemudian juga pemanfaatan TIK, ini peran dari guru dan mungkin proktor atau operator sekolah ya. Bagaimana kita melakukan semacam kreativitas dan inovasi. Nah, ini catatan dari PISA juga bisa meningkatkan capaian 40 poin lebih. Nah, ketika bicara PISA, itu pun juga berlaku buat AKM. Gitu. Nah, sekarang berlanjut ke tahap 2 terkait dengan project based learning dan pembelajaran yang bermakna ya. Jadi kita ketika berbicara bermakna, saya ingin tahu apa sih definisi bermakna itu Bapak Ibu. Kira-kira apa ya definisi bermakna itu? Membekas di pengalaman siswa. Ya. Ada ya, lagi? Membekas yang lainnya monggo. Ya, ini membekas lah. Jadi pengalaman yang tidak terlupakan oleh siswa sampai akhir hayat dia. Ya. Lebih penting lagi adalah berkualitas Bapak Ibu. Berkualitas, bermutu, signifikan gitu ya. Kita tuh punya kelas gitu ya. Punya kelas profesional gitu. Sehingga kalau profesional akan menghasilkan capaian juga yang berkelas juga, bermakna, bermutu begitu ya. Itu. Ini salah satu contoh kalau kita menggunakan konsep meaningful learning. Jadi ada beberapa semacam langkah-langkah ya. Ini kira-kira karakteristiknya seperti ini. Misalnya meaningful learning itu seperti apa sih? Nah, di sini disebutkan aktif terlibat. Jadi siswa dibuat aktif terlibat, student center, adanya unsur kolaborasi di sini. Kemudian dikaitkan dengan cara tempat yang relevan dan pada kehidupan yang nyata. Ini di sini mungkin bisa dikaitkan juga dengan dalam kaitannya membuat soal-soal. Ini harus diperhatikan. Kemudian memiliki tujuan tertentu yang jelas. Bicara kolaboratif misalnya, kira-kira pembelajaran apa yang bisa menunjang kolaboratif? Ya, perlu diperhatikan Bapak Ibu di sini. Tadi makanya saya sebut salah satu contohnya adalah project based learning. Itu tugas yang diberikan kepada siswa secara berkelompok gitu ya. Itu salah satunya. Nah, ini salah satu atau beberapa manfaat dari atau karakteristik dari meaningful learning, menjelaskan hubungan relevansi bahan baru dengan bahan lama. Jadi bagaimana nih kreativitas guru ketika memberikan pengajaran, ya ada bahan yang baru dan bahan yang lama gitu ya, materi-materi yang lama. Nah, jangan sampai cepat-cepat siswa sudah lupa dengan materi yang lama, apalagi tidak mampu mengkorelasikan. Nah, kalau misalnya tidak bisa mengkorelasikan, bagaimana terjadi percepatan atau yang tadi Bapak katakan, membekas begitu ya. Itu harus bisa menganalisis dan mengintegrasikan. Nah, kalau dalam konteks AKM juga ada, kognitifnya adalah mengintegrasikan, integrate gitu ya. Kemudian ada cara lainnya misalnya, memberikan ide yang paling umum, kemudian dalam konteksnya ini bisa Bapak Ibu memberikan narasi atau studi kasus, mampukah siswa memberikan semacam kesimpulan
Kalau kita di mahasiswa kan biasa ya, kalau di skripsi itu pasti diminta membuat kesimpulan. Nah, ini dalam praktek saya mengajar, banyak juga guru-guru tidak mampu membuat kesimpulan. Itu yang masih jadi catatan. Mereka banyak malah yang dimunculkan bukan kesimpulan, tapi ringkasan. Itu harus dibedakan antara kesimpulan dan ringkasan. Kemudian juga ciri-cirinya apa? Bisa nggak mengajarkan berbagai macam studi kasus, apapun bidang studinya, bisa mengajak siswa untuk melakukan berpikir, melakukan persamaan, perbedaan, dan lain-lain. Nah, ini juga nanti kalau siswa terbiasa dalam mengerjakan soal AKM, PISAPU juga akan lebih mudah. Ini saya pikir saya lewatkan ya, nanti Bapak Ibu bisa baca sendiri. Nah, ini juga salah satu contoh dari project based learning. Saya yakin Bapak Ibu di Lampung, di Muhammadiyah, atau mudah-mudahan sudah mempraktekkan konsep dari project based learning. Dan PJBL ini menjadi salah satu andalan yang dipromosikan oleh Pak Menteri, karena isinya itu, langkah-langkahnya itu sangat responsif terkait dengan kompetensi 4C. Dari mulai apa? Critical thinking sampai creative thinking, dari mulai communication, di sini Bapak Ibu bisa lihat ya, penyusunan laporan dan presentasi. Ini adalah membangun kompetensi Bapak Ibu. Siswa dilatih untuk percaya diri, bisa mengungkapkan laporan secara sistematis, ini dilatih. Kemudian bekerja sama, ini juga ada dalam project based learning. Nah, ini sejumlah manfaat ketika Bapak Ibu aktif menerapkan project based learning. Jadi membangun motivasi, kemudian meningkatkan kemampuan pemecahan masalah, kemudian terbangun adanya kolaborasi, berikutnya adalah keterampilan berkomunikasi, mereka diajak diskusi terhadap sesama siswa maupun dengan guru. Ya. Kemudian mengelola sumber daya. Nah, ini terkait dengan sumber daya, konteksnya ada kreativitas. Dengan sumber daya yang sangat minimalis, siswa diajak untuk kreatif. Bagaimana proyek itu tetap terselenggara, tercapai begitu ya. Kemudian pengalaman mengorganisasikan proyek ini kreativitas. Kemudian ada pengalaman belajar yang kompleks sesuai dengan dunia nyata, itu HOTS. Dan seterusnya ya. Dan ini yang terakhir misalnya, suasana belajar menyenangkan atau proses pembelajaran yang menyenangkan. Atau fun. Nah, ini saya pikir juga menjadi semacam solusi ketika siswa baru saja banyak jarak jauh ya. Nah, gimana membangun pembelajaran yang menyenangkan? Berikutnya, kalau saya lebih jauh, Bapak Ibu bisa melakukan semacam melakukan kreativitas ya. Kalau Bapak Ibu mau melakukan meaningful learning lainnya juga boleh. Atau misalnya mengawinkan antara project based learning dengan strategi pembelajaran yang lain. Ini juga dimungkinkan. Dan ini ada kajiannya Bapak Ibu, tergantung sejauh mana Bapak Ibu bisa mendesain gitu ya. Ini saya munculkan, dan ini merupakan fakta ya. Di sekolah yang namanya Tunas Unggul, yang saya kunjungi beberapa kali di Bandung itu, dari mulai jenjang SD, SMP, dan SMA itu, salah satu produk atau proyek yang diajarkan adalah membuat karya tulis ilmiah sebagai bahan untuk kelulusan atau kenaikan kelas misalnya. Ini Bapak Ibu bisa lihat ya.
dari covernya di sini kan ada judul, kemudian di sini diajukan sebagai syarat kelulusan, ya, seperti halnya membuat skripsi, ya. Ada namanya, ada nama siswa dan nama sekolah. Dan Bapak Ibu bisa lihat di sini, ya, isinya di sini bisa kita samakan atau mirip dengan membuat skripsi. Meskipun dalam prakteknya tidak serumit atau sekomprehensif membuat skripsi. Kita turunkan dosisnya lah, kira-kira seperti itu. Ini juga bisa kalau dibangun di siswa SD. Misalnya kelas 5 atau kelas 6, ya. Misalnya cukup 20 halaman. Ya kenapa tidak kalau misalnya mampu, gitu ya. Nah, ini hasil dari semacam kesimpulan dari Tunas Unggul ketika mereka, para guru, menerapkan dengan mengawinkan problem-based learning dan project-based learning. Itu mereka mengawinkan ini, berbentuk karya tulis ilmiah. Ini, Bapak Ibu bisa lihat, ya, pertama dari menentukan tema. Ini critical thinking, membuat proposal, mempresentasikan data, melengkapi referensi, kesimpulan, semua itu lengkap Bapak Ibu. Kalau kita kaitkan dengan 4C. Kemudian kalau bicara kemanfaatannya, ini Bapak Ibu bisa lihat sendiri, ya. Dari unsur personal, ini bisa mematangkan self-management skill. Jadi siswa juga diajarkan kemampuan mengatur diri pribadi, gitu ya. Kemudian juga mematangkan emotional skill. Jangan sampai siswa itu karena emosionalnya ya belum tertata, gitu ya. Meskipun katakanlah siswa itu pintar, tapi kadang-kadang kalau emosinya itu tidak tertata, mereka kurang aktif atau kurang optimal dalam misalnya presentasi, ya, atau dalam berkomunikasi dengan siswa yang lain. Kemudian berpikir sistematis, itu pasti ketika membuat karya tulis. Dan seterusnya, ya. Jadi manfaatnya banyak. Nah, sekarang saya mengasumsikan bahwa sekolah-sekolah itu sudah menerapkan PJBL. Nah, saya berharap para guru itu tidak cukup mengarsipkan semua hasil karya siswa, tapi bagaimana hasil karya siswa tersebut, ya, bisa dijadikan soal-soal AKN. Gitu. Nah, ini contohnya. Ini tampaknya ada yang raise hand, ada pertanyaan, ya, mungkin Bu Jenny. Sepertinya hanya kepencet, Pak. Oh, kepencet. Oh, pagi-pagi senang mencet-mencet ini. Oke, jadi sekali lagi bahwa setelah Bapak Ibu guru mengajarkan project based learning, idealnya itu dokumennya tidak disimpan gitu saja, tapi dimanfaatkan. Ini kayak saya kasih contoh ini. Saya ngambil, sebelum saya memberikan contohnya, ini semacam konsep, ya, bedanya UN dan AN. Jadi kalau dikatakan persamanya apa atau bedanya apa pada tujuan, ini tidak tepat. Bapak Ibu bisa lihat sendiri, ya, daripada paradigmanya sudah berbeda nih. Kalau UN itu mengukur hasil belajar kognitif, ya. Kemudian kalau di AN ada proses, ya, hingga output satuan pendidikan yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja satuan pendidikan. Nah, ketika itu bicara proses, ya tidak aneh misalnya kalau di AN itu di kelas 5, 8, dan 11 diujikannya. Kalau ini kan di akhir jenjang, ya, UN. Evaluasinya juga lebih kurang sama ini. Kemudian, nah tujuan juga sama. Tujuannya maksudnya adalah tujuannya. Kemudian pesertanya ke 9 dan 12 kalau di UN.
Kalau di AN kelas 5, 8, 11. Nah, di sini yang banyak perbedaannya misalnya terkait dengan isi soal. Nah, kalau UN itu cenderung mengukur hafalan gitu ya. Soal-soalnya banyak soal hafalan. Kalau kemudian soalnya juga lebih banyak dibanding di AN. Di AN itu soalnya tidak banyak, paling 30-35 soal tuh satu literasi. Nah, di sini untuk AN kebanyakan mengukur soal penalaran ya. Kemudian kalau di UN itu tidak banyak soal-soal yang HOTS ya. Di sini relatif lebih banyak ya. Berarti semuanya soal HOTS ya. Sebagian soal HOTS. Dan semakin tinggi jenjang, soal HOTS-nya lebih banyak. Misalnya SMA, HOTS-nya lebih banyak dibanding soal yang untuk jenjang SD. Bentuk soal ini kan tadi yang saya tanyakan di angket. Jadi kalau di UN itu ada 2. Pilihan ganda dan isian singkat. Nah, kalau di AN, ini ada 5. Nanti Bapak Ibu ketika praktek, saya kasih kisi-kisi untuk membuat soal-soal yang terdiri dari 5 bentuk soal di sini. Ya. 5 bentuk soal. Kemudian, kalau untuk aspek yang diukur, kalau di SMP, misalnya SMP SMA, itu ada kalau di SMP ada 4 mata pelajaran. Jadi berbasis mata pelajaran. Ya. Dan kalau di SMA ada berbasis jurusan. Nah, kalau di AN tidak ada. Semua mendapatkan tes yang sama, literasi dan numerasi. Jadi kalau ditanya perbedaannya apa itu UN dan AN? Tujuan ya tidak cukup. Semua aspek itu bisa diwakili oleh kata-kata desain gitu ya. Ini baru sebagian yang saya tampilkan perbandingan antara UN dan AN. Ini juga yang Bapak Ibu perlu perhatikan ketika membuat soal numerasi dan literasi. Saya seringkali mengajar, para guru ini tidak cukup hafal ini dengan komponen-komponen di sini. Jadi kalau di luar komponen ini tanda kutip bahwa yang mereka kerjakan bukan soal AKM numerasi. Ya. Kognitifnya harus hafal nih, kognitif, konteks, konten, buat numerasi. Ini sekali lagi, sebagian terinspirasi oleh soal-soal atau kerangka pada PISA. Ya. Berikutnya untuk bagian kita, harus sungguh-sungguh mempelajari konsep ini, komponen literasi ya. Menemukan informasi ya, interpretasi dan integrasi, ini kognitifnya, kemudian evaluasi dan refleksi. Nah, kalau menggunakan taksonomi Bloom, ya mungkin kalau HOTS hanya 2 ini nih, yang secara murni ya, yang interpretasi dan integrasi ini mungkin campuran aja. Yang nomor 2, yang pertama menemukan informasi, ini bukan HOTS. Kalau kita bedah menggunakan taksonomi Bloom atau taksonomi lainnya ya, ini bukan HOTS ya. Jadi kalau disebutkan bahwa AKM itu HOTS semua, tidak semuanya ya. Kemudian teks informasi dan sastra. Nah, banyak guru tidak mesti kalau yang berlatar belakang eksak, dia akan membuat soal atau semangat atau punya passion numerasi, belum tentu. Semua guru pada dasarnya bisa membuat soal numerasi dan literasi, tergantung passion. Atau bahkan ekstrimnya tergantung penugasan. Kalau memang siap guru matematik membuat literasi, ya boleh-boleh saja. Dan itu bisa dibangun secara individual maupun kerjasama. Ya. Ini Bapak Ibu harus hafal ya. Karena seringkali saya memberikan evaluasi, review ke guru-guru, yang sering gagal tuh di sini Bapak Ibu ya. Di kognitifnya ini. Ini seringkali gagal. Misalnya saya minta refleksi ya, kognitifnya. Yang muncul bukan refleksi. Menemukan informasi. Saya minta evaluasi, nemunya misalnya integrasi yang keluar. Jadi harus hati-hati. Dan kadang-kadang ketika misalnya sudah oke ya, sesuai dengan kognitif,
Tapi kata kerja operasionalnya kurang variatif. Nanti saya kasih tahu bentuk-bentuk pertanyaan yang evaluasi, refleksi, atau HOTS itu seperti apa ya. Jadi harus variatif. Jangan muncul pola pertanyaannya itu lagi ya, harus kreatif. Dan juga Bapak Ibu harus bisa membedakan konteks personal dan sosial budaya itu seperti apa ya. Ini juga seringkali gagal nih. Dan mereka berkeyakinan bahwa kalau bicara personal, tidak ada sosial budayanya, atau sebaliknya. Di dalam membuat studi kasus atau stimulus, kita tidak bisa membuat secara stimulus, misalnya 100% personal, atau 100% sosial budaya. Sulit, itu nggak bisa. Tapi yang kita minta adalah secara umum atau mayoritas, misalnya mengungkapkan terkait dengan personal. Itu caranya begitu. Lalu kita bisa mengklaim bahwa ini merupakan konteks personal. Ini semacam ringkasan ya, atau isi dari masing-masing kognitif dari setiap literasi maupun numerasi. Ya. Dan ini juga idealnya harus, kalau dikaitkan dengan HOTS, harus paham dengan ini. Bapak Ibu memperhatikan ini, indikator kompetensi yang membentuk lintasan berlapis, bersifat laten dan kontinum. Ini ciri-ciri HOTS ya. Kalau ini tidak muncul, ya berarti HOTS-nya juga kurang mengena begitu ya. Dan saya biasanya kalau menilai pekerjaan guru, ada 3 aspek yang saya nilai. Pertama, kerangka AKM-nya, komponen AKM-nya itu memang benar-benar terekspos apa tidak. Kedua, terkait dengan HOTS. Ketiga, terkait dengan kaidah penulisan soal. Nah, itu juga seringkali gagal juga tuh. Para guru harus paham terkait dengan kaidah penulisan soal. Setiap bentuk soal itu memiliki kaidah yang berbeda. Sekarang kita berusaha melingkan antara AKM dan project based learning, dan ini kalau bicara dampak dan link AKM dan project based learning, itu diharapkan adalah adanya perbaikan budaya belajar. Ya. Kita tidak semata-mata para guru itu pandai membuat soal, tapi diharapkan juga sekolah tersebut harus terbangun budaya belajarnya. Nah, ini bicara budaya juga sangat luas ini. Waktu saya berapa menit lagi nih, Bu Jenny? Supaya selesai semua slide. Oh, baru 1 jam Bapak Ibu ya? Ya, sudah berjalan 1 jam. 1 jam, berarti kurang 1 jam lagi ya? Iya, Pak. Ya, Iya, Pak. Cepat nih. Ini Bapak Ibu bisa baca sendiri. Nah, ini contoh yang mungkin Bapak Ibu sering perhatikan di acara webinar. Ini contoh soal AKM literasi. Nah, di sini kita perhatikan bahwa syarat soal AKM pada AKM dan HOTS itu memunculkan adanya stimulus. Ini berupa wacana ya. Wajib adanya stimulus. Jadi kalau tanpa ada stimulus, nanti siswa nggak ada media untuk berpikir, mengkaji, menganalisis. Itu gunanya stimulus. Nah, di sini baru ada STEM-nya, pokok soal, baru jawaban. Ini, Pak Komite, saya boleh bertanya, apakah ini bentuk soal apa nih? Saya belum tahu namanya, mohon maaf ya. Pak Komite siapa, Pak? Siapa namanya? Saya Pak Supri. Oh, Pak Supri. Pak Supri, ini bentuk soalnya, bentuk soal apa nih? Yang ini ya? Ya. Lebih pilihan ganda ya, bukan pilihan jamak. Ada 5, Pak. Persisnya apa ini? Ada. Oh, Pak Supri sudah yakin
Bu Jenny bisa bantu apa nih bentuk soalnya? Ya, pilihannya ganda, fakta atau opini ya. Iya. Belum tepat, Pak. Belum ya? Belum. Tepatnya adalah pilihan ganda kompleks. Oh, kompleks. Ya. Ya. Pilihan ganda kompleks itu memiliki bentuk yang berbeda, ya. Ada yang seperti ini, ada pula yang seperti pilihan ganda biasa, tapi jawabannya ada beberapa yang benar. Gitu ya. Nah, ini contoh AKM literasi dengan teks informasi. Kognitifnya apa? Interpretasi dan integrasi. Nah, sekarang saya ajak nih untuk yang nuansanya untuk sekolah dasar ya. Jadi ini merupakan project based learning yang diajarkan sekolah di Jogja. Jadi mereka membuat foto grid ya dengan menggunakan kamera atau HP mungkin ya. Nah, hasil produknya itu dibuatkan soalnya Bapak Ibu. Nah, ini contoh arsipnya berupa foto-foto ya. Nah, kalau kita terjemahkan untuk jenjang SD, Bapak Ibu mungkin bisa ngukur ini idealnya kelas berapa ini? Kelas 3, 4. Kelas atas nih, kelas atas. Atas ya. Nah, berdasarkan foto ini, kita bisa membuatkan soalnya Bapak Ibu. Teksnya adalah teks informasi, kognitifnya interpretasi, kontennya adalah scientific. Bentuk soalnya pilihan ganda. Dan optionnya untuk SD itu ada 3 pilihan, Pak. Nah, di sini berdasarkan 3 foto tersebut, foto mana yang menjelaskan kemampuan siswa memecahkan masalah nih, kata kuncinya itu ya. Nah, siswa kan pasti melihat foto-foto nih, Pak. Kira-kira apa yang merepresentasikan memecahkan masalah? 1, 2, 3. Kan begitu. Gampang ya, Pak Supri? Yang ketiga ya? Gampang kan? Membuat soalnya gampang ya? Gampang sih, jawabnya bingung ya. Nah, ini kalau fotonya tidak jelas, ini soalnya akan merugikan siswa. Ini kalau dalam kajian kaidah, belum ya? Gambarnya tidak berfungsi atau gambarnya tidak jelas gitu ya. Kalau fotonya tidak jelas ya. Makanya kalau menggunakan foto, ya fotonya harus bagus ya, jelas sehingga siswa tidak dirugikan. Siswa bisa menganalisis mana yang merepresentasikan memecahkan masalah. Ya, jawabannya foto 1 ya. Karena ada diskusi gitu ya. Gitu ya. Oh, itu bukan ngobrol Pak ya? Ini diskusi Pak, diskusi. Iya. Diskusi ini. Kirain main bareng. Diskusi kan, ngobrol kan diskusi juga Pak. Diskusi iya juga. Betul. Iya, ini ngobrolnya nggak pakai bahasa isyarat Pak. Oke. Ini juga demikian Bapak Ibu. Jadi foto-foto itu bisa dijadikan stimulus. Stimulus tidak harus bentuknya narasi ya. Kita bisa buat grafik, infografis, foto-foto, itu bisa juga. Jadi ada sekian banyak foto, kita tingkatkan lagi nih. Ini ada konteksnya adalah pemanfaatan sumber daya di sekitar lingkungan ya. Nah, kemudian dijadikan soalnya nih. Ini komponen kerangkanya ini harus muncul Pak. Ya. Berdasarkan foto di atas, aktivitas menjaga lingkungan, ini kata kuncinya nih Pak ya. Menjaga lingkungan ditunjukkan oleh foto nomor berapa? 45, 56, 47. Nah, ini kita lihat nih. Pastikan siswa harus berpikir ya Pak. Ada proses berpikir Pak. Berpikir foto mana yang kira-kira mewakili pertanyaan tadi gitu. Ya, nggak semata-mata dari hasil penghafalan. Iya. Ini pun juga bisa dikatakan soal HOTS gitu kan. Ya, tapi HOTS-nya bukan higher ya, mungkin middle ya. Iya. Ya, begitu kira-kira begitu ya. Tidak mengamati. Ya, ada proses pengamatan, membandingkan gitu ya, menganalisis ya. Yeah. Kira-kira begitu ya. Yang sederhana pun juga bisa dibuatkan soal. Nah, ini siswa bisa milih nih. Gambar berapa? Yuk, gambar berapa? 4 dan 5 Pak katanya. 4, 5. Iya betul. Ini. Tapi kelemahannya mungkin karena ada tulisan di sini. Iya, deskripsinya. Ini ada memberikan petunjuk nih. Nah, ini karena saya
kopas-kopas saja, jadi saya sulit menghilangkan ini. Oke. Nah, di sini kalau jika dikaitkannya dengan nilai-nilai Pancasila, terkait dengan profil pelajar Pancasila, bisa dibuatkan soalnya juga foto-foto ini. Tidak harus menggunakan narasi ya, itu membosankan itu. Jadi ini Pak, ada siswa ngangon bebek mungkin ya, atau cuci piring gitu ya. Kemudian ada membersihkan tempat tidur. Nah, ini buatkan soal juga. Nah, pilihan ganda. Sifatnya apa? Personal, ya kan? Karena satu orang nih. Oh iya. Beberapa ya. Ini konteksnya personal. Ini siswa diminta menginterpretasikan gambar nih. Menjelaskan. Ya. Kemudian pertanyaannya membangun sikap mandiri, ya. Ditunjukkan oleh foto nomor berapa, gitu kan? Kan begitu. Kata kuncinya mandiri itu yang mana sih, gitu kan? Iya, paham. Nah, kan gampang Pak ya? Ya. Udah ya. Ini cocok kelas 1 nih, bener. Kelas 1 pakai gambar kalau baca kebanyakan. Belum tentu bisa baca ya. Ya. Ini mudah Pak. Jadi everything can happen Pak. Gitu. Ini juga lebih kompleks ya. Ini ada 4 foto, kemudian yang menggambarkan sikap 4 foto itu menggambarkan ciri anak yang seperti apa nih. Sekarang kita balik ini. Iya. Royong, kreatif atau bertakwa. Nah, begitu ya. Oh, benar juga ya. Ini lebih kompleks lagi berarti ya. Kompleks dibanding tadi ya. Nah, kira-kira jawabannya apa nih? Royong, kreatif. A, B atau C? Oke, mandiri dan kreatif. Ada ya, ayo yang mana coba? Bapak Ibu harus paham profil Pancasila ada 6 tuh. Apa tuh, ya kan? Kayaknya yang A ya. Betul. Yang A mandiri dan gotong royong. Karena konteksnya adalah anak-anak ini membantu orang tua ya. Ya betul. Iya. Itu bantu orang tua bersih-bersih itu. Oke, ini yang lebih susah nih. Yang SMP nggak usah Pak ya, bagaimana nih? Kayaknya lebih nyaman konteksnya untuk yang SD deh. Kalau ini hasil dari project based learning Pak. Hasil dari percobaan, kemudian dibuatkan narasinya, dan dibuatkan 3 soal nih Pak. Dari stimulus itu, dibuatkan 3 soal ya. Ada yang pilihan ganda kompleks nih. Ya, pilihan ganda kompleks. Ini pilihan ganda kompleks juga Pak, sama ini. Pilihan ganda kompleks itu ada ada beberapa macam. Nah, kalau ini bentuk soal urean, ya. Jadi satu stimulus bisa dihasilkan beberapa ini ya. Beberapa bentuk soal ya. Soal. Ya, oke. Nah, kalau lebih susah lagi ini juga boleh Pak. Kalau ini SMA, mohon maaf ya. SMA ini bahasa Inggris Pak ya. Saya pikir nggak usah Pak ya. Bagaimana? Skip aja nggak apa-apa. Ya. Boleh skip aja. Ini saya ambil karena saya juga ingin merespon peserta yang mewakili dari sekolah-sekolah internasional. Nah, ini saya ambil ya untuk SMA. Jadi ada foto, ada narasi pakai bahasa Inggris. Ya, ini stimulusnya bahasa Inggris Bapak Ibu. Stimulus bahasa Inggris. Nah, soalnya pun saya buatkan dalam bahasa Inggris. Boleh kalau Bapak Ibu mau membuat besok pakai bahasa Inggris boleh ya, untuk level SD boleh. Ini very high. Order thinking ini very hot sini berarti Pak. Very hot ya. Jadi besok Bapak Ibu kalau ada yang membuat soal bahasa Inggris untuk SD, monggo silakan ya, nggak ada masalah. Oh gitu ya, boleh ya. Saya layani itu, boleh. Tapi tinggal diturunkan derajat tingkat kesulitannya ya. Iya. Kosakatanya. Oke. Ini juga bisa nih. Jadi dari stimulus tadi saya buatkan 3 soal ya dalam bahasa Inggris. Oke. Nah, berikutnya Bapak Ibu capacity building. Jadi kalau Bapak Ibu sudah tahu konsepnya, Bapak Ibu harus membekali dengan kompetensinya, yang kita sebut capacity building. Nah, ini budaya menulis. Di awal saya sudah tanya, Bapak Ibu sudah publikasi berapa gitu ya.
berapa artikel ya. Ini saya amati, para guru yang biasa menulis nanti akan bagus juga ketika mendesain pertanyaan-pertanyaan, lebih efektif, lebih mudah dipahami gitu ya. Kemudian mengembangkan creative critical thinking. Nah, ini seperti apa nih? Nah, ini budaya diskusi ini perlu dilakukan di sekolah ya. Jadi jangan sampai yang banyak bicara itu selalu Bapak Ibu guru, tidak selalu seperti itu. Makanya dibangun budaya diskusi. Ditambah lingkungan yang literatif nih, misalnya taman bacaan misalnya atau pustakaan ya. Nah, kalau di Finlandia itu ada unsur lain. Jadi kalau guru-guru itu dibekali kompetensi yang memiliki kompetensi berbasis penelitian. Nah, ini sangat menunjang Bapak Ibu. Saya terus terang bukan seorang guru dari SD, SMP, atau untuk SMA. Saya ngajar di perguruan tinggi ya. Dan saya bisa mengkritisi pekerjaan guru-guru. Meskipun secara konsep saya kalah dengan guru-guru, tapi saya bisa mengkritisi karena saya punya mindset sebagai peneliti. Itu yang saya menjadi andalan. Faktor kritis kreatifnya itu yang saya telusuri. Nah, ini menjadi penting. Kalau Bapak Ibu memiliki mindset peneliti, akan memudahkan berpikir sistematis, logis, objektif, dan empiris. Ini tidak terlepas dari HOTS. Kemudian efektif mengkonstruksi stimulus atau STEM. Jadi nanti membuat stimulus dan membuat pokok soal juga nggak bertele-tele bahasanya. Tidak ada redundant, pengulangan kata, pengulangan kalimat, itu efektif. Kemudian yang ketiga, terbiasa membuat inferensi atau simpulan. Ini juga sering dimunculkan di soal AKM, termasuk dalam soal HOTS. Dan kenyataannya, banyak guru yang masih gagal membuat simpulan. Kemudian sensitif mengkritisi stimulus, problem, dan fenomena. Nah, ini mohon maaf, banyak kekurangan guru karena kurang kritis. Jadi ketika saya minta untuk mengkritisi pekerjaan teman-temannya, kurang tajam juga, gitu ya. Dan lain-lain ya, Bapak Ibu bisa baca sendiri. Kemudian ini landasan teorinya. Nah, sekarang persiapan guru. Nah, persiapan guru adalah di sini terkait dengan pembelajaran yang mendorong skill berpikir tingkat tinggi HOTS ini. Ya, ini yang kita ingin fokuskan, meskipun waktunya sangat sedikit. Nah, ini kita ketika bicara HOTS atau higher order thinking skill, ini ada beberapa ciri atau indikator ya. Ketika itu disebut soal-soal yang berkarakter HOTS. Misalnya di sini pertama transfer satu konsep ke konsep lainnya ya. Kemudian memproses menerapkan informasi. Mencari kaitan dari berbagai informasi yang berbeda-beda. Menggunakan informasi untuk menyelesaikan masalah. Tadi kalau yang di SD tadi, yang di sini belum muncul atau belum secara tajam muncul di sini. Menelaah ide dan informasi secara kritis belum muncul. Ya. Kalau yang tadi saya berikan contoh untuk yang gambar-gambar tadi ya. Muncul tapi kurang tajam. Tapi paling tidak Bapak Ibu harus memperhatikan 5 ciri-ciri ini kalau disebut soal HOTS. Nah, berikutnya, ketika bicara HOTS, tidak lepas dari tabel klasifikasi atau instruksi dalam soal. Di sini Bapak Ibu mungkin sudah sering kali mendengar atau sering kali membaca ya. Ketika menggunakan kerangka yang ditetapkan oleh Kemdikbud ya Pusmenjar, untuk memudahkan kita membagi menjadi 3 bagian ya, L1, L2 ini level 1, level 2-nya ya, yang level 2 ya. Level 2 itu aplikasi, level 3 ini HOTS. Ya, itu untuk memudahkan. Kalau menggunakan skema atau kerangka yang digunakan oleh Kemdikbud khususnya dari Pusmenjar. Nah, tapi kalau misalnya kita menelusuri di sini, Bapak Ibu, ada literasi, ada numerasi.
Ini ada pemahaman ya, kognitifnya pemahaman, aplikasi. Ini nomor 3 ini. Aplikasi nomor 3. Penalaran ini masuk di sini. Wilayah nomor 5 ini kalau kita menggunakan taksonomi Bloom ya. Atau Anderson maksud saya. Anderson itu di 5 penalaran. Di sini maksudnya. Kalau literasi di sini juga demikian. Kalau menggunakan taksonomi ini, understanding itu masuk di 2 ini. Ya. Kemudian interpret itu bisa 2, bisa 5. Integrate itu masuk ke 5. Ini di sini mengumpulkan. Refleksi evaluasi nomor 5 di sini. Ya. Ini kira-kira begitu ya. Kalau menggunakan skema yang digunakan oleh Puspenjar Kemdikbud, ada istilah L1, 2, dan 3. Ya. L1 itu C1, C2, ya, dan seterusnya. Kalau melihat kerangka atau komponen yang di AKM, kalau kita terjemahkan ini yang perlu dipahami begitu ya. Nah ini ketika bicara terkait dengan konsep HOTS ya. Jadi intinya adalah kita bisa mengadopsi pendapat dari sini. Under Churches. Jadi kita tidak bisa menjawab soal HOTS kalau tidak diawali dari pemahaman di awal gitu ya. Misalnya kita membaca ya dari kutipan di sini. Before we can understand a concept, we have to remember. Jadi langkah-langkahnya harus mengingat dulu. Sebelum kita mampu menerapkan konsep, kita harus memahami gitu ya. Sebelum kita menganalisis, kita harus menerapkan. Sebelum kita mengevaluasi dampaknya, kita harus menganalisis. Sebelum kita mampu mengevaluasi, kita harus mengingat, memahami, mengaplikasikan, analisis, dan seterusnya. Dan ini merupakan rangkaian. Tadi seperti yang saya katakan, berkesinambungan atau merupakan rangkaian yang tadi merupakan karakter dari soal HOTS. Ya. Jadi adalah soal-soal yang berkarakter HOTS, ada cenderung lower order thinking skill. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, ini berikutnya saya kasih contoh-contoh ketika membuat pertanyaan yang HOTS ya, dari C4 itu analisis. Nah, kenapa saya kasih contoh? Saya temukan banyak guru, ratusan guru ya, ketika membuat soal itu cenderung membuat pertanyaannya nggak kreatif. Ini saya ambil dari terjemahan bahasa Inggris, saya terjemahkan kira-kira seperti ini Bapak Ibu, dan itu bisa digunakan ya untuk membuat soal HOTS untuk praktek besok pagi. Jadi jangan sampai munculnya itu bentuk atau pertanyaannya itu lagi, jadi cenderung nggak kreatif dan membosankan. Ini bisa digunakan, Bapak Ibu bisa sendiri ya. Pertanyaan ini masuk C4 analisis, nah kira-kira bahasa ini. Tinggal diganti Bapak Ibu ini, isinya ini. Ini diganti, sesuai dengan konteks atau terkait dengan judul atau stimulus, ini bisa diisi. Itu memudahkan. Kemudian yang C5 ini evaluasi. Nah, ini ada 8 pertanyaan yang saya kasih pada hari ini. Bapak Ibu bisa gunakan. Nah, tapi tentunya tinggal disesuaikan dengan stimulus dan kognitif yang diminta. Berikutnya adalah kreasi. Ini ada 8 pertanyaan. Masih banyak lagi kalau Bapak Ibu ingin mendesainnya. Nah, berikutnya terkait dengan stimulus. Seringkali yang saya temui Bapak Ibu guru ketika membuat stimulus itu memang karena waktunya itu sangat terbatas, seringkali dilakukan dengan cara copy and paste atau kopas ya. Itu boleh-boleh saja, tapi juga harus dimunculkan sumbernya. Jadi kita tidak terkena aspek plagiasi. Dan ketika itu sudah dilakukan, idealnya ketika membuat stimulus ada 4 aspek ini yang perlu dilakukan: edukatif,
menarik, inspiratif, dan keterbaruan. Jangan sampai kalau tidak menarik, itu juga akan menurunkan semangat siswa untuk menjawab pertanyaan. Jadi menarik itu penting, tapi tidak cukup menarik, tapi juga harus edukatif. Jangan sampai kalau tidak edukatif itu mengandung unsur sara atau pornografi, begitu ya, atau tidak mendidik, itu juga perlu dihindarkan. Tidak cukup hanya menarik, colorful, tapi harus juga edukatif. Dan syukur-syukur kalau ada unsur inspiratif dan keterbaruan. Paling tidak, ada dua unsur ini yang perlu dibangun. Memang ketika bicara membuat soal perlu juga diberi sedikit banyak terkait dengan kaidah penulisan soal. Terakhir saya memberikan semacam review sekitar 12 jam itu satu sekolah. Hari pertama 6 jam, hari kedua 6 jam, dan kebanyakan saya simpulkan secara komponen AKM ya sudah banyak yang lulus lah. Tapi yang gagal justru terkait dengan kaidah penulisan soalnya. Itu yang sering gagal. Misalnya tadi yang saya sebutkan terkait dengan stimulusnya ini. Cenderung karena masih terbawa soal-soal ujian nasional, misalnya yang disajikan itu soal-soal narasi, naratif. Kenapa nggak dibuat infografis, gitu, grafik, tabel, dan gambar-gambar lainnya? Itu lebih menarik. Dan tanpa mengurangi kualitas sejauh mana infografis yang kita ingin sajikan. Kemudian, ini berikutnya saya kasih contoh. Mohon maaf, sebelum saya berlanjut ke slide berikutnya, apakah ada pertanyaan? Saya mau minum dulu. Ya. Silakan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya. Boleh di kolom chat ya, Bu ya? Boleh, Pak. Untuk bagian stimulus mungkin ya, Bu Jenny. Stimulus bolehkah disisipi oleh yang lainnya ya? Pertama kan stimulus dikontekskan edukatif, menarik, inspiratif, dan keterbaruan. Berarti sesuaikan juga dengan objeknya berarti Ibu ya? Objeknya contoh kayak anak SD berarti kan otomatis informasinya stimulusnya tuh untuk ke SD. Dan bisa tidak disisipkan dengan yang lain, contohnya religius seperti itu. Iya Pak, silakan Pak, langsung dijawab saja. Oke, itu pertanyaan dari Pak Supri ya. Oke, boleh Pak. Jadi berdasarkan praktik juga dari sekolah-sekolah sebelumnya yang ketika membuat soal, khususnya soal untuk AKM kelas gitu ya. Jadi banyak guru-guru itu menerapkan atau membuat soal berbasis atau sesuai dengan latar belakang pendidikan. Misalnya kalau guru agama, dia cenderung membuat soal ya terkait dengan PAI misalnya. Misalnya stimulus tata cara berwudu misalnya. Bisa dibuatkan soalnya. Atau berwudu nanti dikaitkan dengan bidang studi lainnya. Boleh. Itu meningkatkan juga kompleksitas ya. Ada lagi guru yang latar belakang pendidikannya misalnya sejarah atau PPKN. Nah, biasanya mereka juga akan menampilkan stimulus yang berlatar sejarah. Ya. Itu boleh juga. Nah, sekarang kesimpulannya berbagai macam latar belakang pendidikan, bidang studi guru yang diampu, atau misalnya di SD kan satu guru bisa mengajarkan beberapa bidang studi ya, kira-kira begitu Pak ya? Iya benar, tematik kita. Tematik betul. Itu juga bisa. Jadi satu stimulus itu mengandung beberapa bidang studi bisa ya. Tapi tetap kalau kita bicara AKM, kita memiliki kok beberapa koridor gitu ya. Misalnya bicara konten, ya Bapak harus memilih kontennya, memilih apa? Memilih
teks informasi atau teks fiksi. Nah, biasanya tuh yang pandai membuat teks informasi, teks fiksi, guru-guru bahasa misalnya ya. Kalau bidang studi yang lain biasanya lebih senang membuat teks informasi, bukan teks fiksi atau teks sastra. Nah, itu bisa juga dikombinasikan dengan bidang studi yang lainnya. Kemudian juga harus hafal dengan konteksnya. Meskipun kerjasama dengan beberapa bidang studi juga harus ditekankan terkait dengan apakah ini menyangkut personal, sosial budaya, atau saintifik. Nah, biasanya kalau yang ilmu-ilmu yang disiplin tuh misalnya IPA, IPS, atau ilmu-ilmu yang sifatnya non-normatif ya, itu dia memilih banyak konteksnya adalah saintifik. Itu memudahkan juga. Kalau PPKN misalnya, lebih banyak ilmu-ilmu atau konteksnya terkait dengan sosial budaya atau personal, karena mewakili moral-moral tertentu gitu ya. Ada profil tertentu yang ingin dipromosikan. Begitu. Jadi intinya boleh Pak, kalau itu menggunakan kerangka AKM. Nah, kalau kerangka HOTS, lain lagi. Kalau AKM kan tadi sudah jelas Pak ya, ada kognitifnya itu tertentu saja yang divisualkan. Nah, kalau HOTS, Bapak Ibu bisa lebih bebas lagi memilih kognitif sesuai dengan konsep HOTS. Demikian Pak Supri. Ya, terima kasih. Ada lagi, Bapak Ibu? Ayo Bapak Ibunya jangan malu-malu ya Bapak Ibu. Atau masih bingung Bapak Ibu? Terkait dengan konsep sebelumnya, Bapak Ibu boleh bertanya ya. Atau langsung buat soal? RPP ya? Iya, ada pertanyaan Bu, Pak dari guru. Iya. Dia kan kita membuat HOTS dan pembelajarannya seperti itu ya. Bagaimana bentuk RPP-nya gitu ya? Yang RPP yang dasarnya itu HOTS. Ini mungkin masuk ke sini kali Pak ya. Ini saya sebut kisi-kisi mungkin di sini. Nah, iya. Iya. Jadi memang kalau kita bicara AKM kelas, nah ini kita memiliki kisi-kisi Bapak Ibu. Nah, ini contohnya IPS ya. IPS, kemudian jenjangnya SD, kemudian kelas kurikulumnya kelas 6 2013. Nah, di sini Bapak Ibu juga harus bisa memilih KD-nya untuk soal HOTS ya. Nah, di sini KD-nya adalah menganalisis perubahan sosial budaya dalam rangka modernisasi bangsa Indonesia. Ya. Materinya Bapak Ibu bisa ambil di ini tematik nih. Nah, terserah ini materinya. Nah, idealnya itu kalau HOTS jangan menggunakan materi yang sudah diajarkan. Kalau sudah diajarkan atau sudah diulang-ulang gitu ya, nanti siswa cenderung kalau hafal nanti nggak muncul tuh proses berpikirnya, kritis analisisnya nggak muncul. Nah, diupayakan di luar itu Pak. Ini kalau mau HOTS-nya lebih muncul ya, gitu. Kemudian disajikan indikatornya. Indikatornya disajikan gambar moda transportasi. Peserta didik dapat menyimpulkan moda transportasi yang paling diminati beserta alasannya. Nah, ini level kognitifnya adalah penalaran. Ini kalau kita menggunakan dari Kemdikbud ya, ada L1, L2, L3. Nah, bentuk soalnya adalah pilihan ganda. Nah, di sini Bapak Ibu ketika membuat soal harus disiplin membuat ini berdasarkan kisi-kisi. Nanti kalau tidak disiplin, ketika review akan dikoreksi, tidak sesuai dengan kisi-kisi. Ya. Nah, contohnya seperti ini, Bapak Ibu. Dengan stimulusnya ini berupa dua gambar ya, gambar 1, gambar 2.
Nah, ini gambar 1, gambar 2, ada angkot, ada Gojek ini ya, beserta aplikasi. Nah, di sini siswa ditanyakan sesuai dengan perkembangan teknologi transportasi, jenis transportasi yang paling diminati masyarakat perkotaan adalah, nah, otomatis kan siswa diminta berpikir ini. Di sini kalau kita perhatikan di mana unsur remember-nya di mana, nggak ada. Siswa benar-benar diminta untuk memahami 2 gambar, kemudian membandingkan, ya, kemudian juga menganalisis dan berupaya mengaitkan gitu ya, mengaitkan karena sesuai dengan pertanyaannya. Ada unsur apa? Kata kuncinya teknologi transportasi ya. Di perkotaan. Kemudian ada lagi paling diminati. Ini konteks Bapak Ibu. Nih, ada kata kunci, ada konteks. Itu berusaha mengaitkan Bapak Ibu. Jadi nggak semata-mata menemukan jawaban karena hafal. Jadi ada proses berpikir. Ya. Nah, ini seperti halnya Bapak Ibu. Ini yang saya tunjukkan sebelumnya. Nah, ini nih. Kalau bicara HOTS, ini harus naik turun ini. Dari bawah ke atas, dari bawah ke atas. Dari atas ke bawah, ya. Dari memahami, menerapkan, menganalisis, dan seterusnya. Nah, proses berpikir itu yang merupakan ciri-ciri soal HOTS. Nah, kalau itu tidak muncul, itu bukan HOTS. Kalau kita ingin benar-benar mengerjakan soal yang berkarakter HOTS. Ya. Nah, bedanya kalau di sini kan kita tidak secara strict menggunakan kerangka AKM. Kalau kerangka AKM, nanti level kognitifnya sudah berbeda, Bapak Ibu. Nah, misalnya di sini. Kognitifnya di sini, Bapak Ibu. Nah, berdasarkan ini, kognitifnya evaluasi atau interpretasi atau menemukan informasi. Kira-kira dikaitkan dengan menggunakan kerangka AKM, literasi. Dia menemukan interpretasi ya, menjelaskan. Yang bisa jawab, saya kasih sepeda. Mantap. Interpretasi, Cuk. Kalau mungkin guru lain yang ingin menjawab kira-kira apa yang paling tepat. Di kolom chat kali ya, di kolom chat silakan. Ya, silakan. Silakan di kolom chat. Ya. Yang gambar mobil angkot sama ini ya, aplikasi tadi ya. Iya. Kira-kira tuh apa itu? Ayo di kolom chatting silakan diisi, di kolom chatting. Iya diisi. Pertanyaan tadi yang angkot dan online itu. Nah, udah ada jawab nih, C, Bu Maya. Bu Maya, mana jawabannya apa Bu Maya? Sebentar. CPK ya? Dibilangnya C, evaluasi dan refleksi. Rata-rata bilang Bu CPK. Oh, C Pak itu ya, maksud C Pak ya? Iya, C Pak. Ya. Ini gurunya banyak guru gaul nih, saya nggak ini. CPK, wah ya juga ya. Ada lagi yang integrasi. Iya. Ada yang bisa lebih lengkap, kira-kira apa itu? Oh ya, berarti ditulis ya informasi, apa interpretasi, integrasi, evaluasi atau refleksi gitu ya? Nah, apa nih? Kan ada 1, 2, 3 ini kira-kira yang mana nih? Menemukan informasi, Pak. Ada yang jawabnya menemukan informasi. Nah, Bu Wiwin jawabnya interpretasi dan integrasi. Kalau Bu Jenny apa Bu Jenny ini? Saya ngikut sama yang Bapak Komita aja deh Pak, interpretasi. Iya betul. Yang tepat yang kedua nih, interpretasi. Iya, dapat sepeda. Okay. Sepedanya virtual Pak ya? Iya.
Nah, kalau dikaitkan dengan kontennya ini konten apa? Teks informasi atau sastra ini? Oh, teksnya itu yang gambar tadi kan ya? Iya, gambar tadi ada angkot dan Gojek plus Ya. aplikasi ya. Ya, kontennya itu konten teks informasi atau teks sastra fiktif. Oke, mungkin guru yang lain bisa kasih jawaban kontennya apa, konteksnya apa coba? Kontennya yaitu konten apa yuk? Yang lain. Boleh di chat lagi, boleh di chat. Coba ngomong. Storing ya, nggak bisa ya. Oke, Ya, Bu. saya akan bertanya ke Ibu Maika nih coba. Bu Maika sama Budayang, ayo silakan. Bu Maika Budayang. Ayo, kontennya apa, konteksnya apa? Masih ingat nggak? Jawab apa aja bener lah jawabnya. Karena kita satu ruangan, jadi agak storing kalau dibuka mikrofonnya. Oh, begitu. Jadi diwakili oleh gitu. Bacakan. Apa Bu Maika jawabannya apa? Teks informasi atau teks fiksi? Apa ini? Bu Maika, apa jawabannya? Budayang. Oke, kontennya yaitu teks informasi, sedangkan konteksnya sosial budaya. Oke, berarti Ya. kontennya teks informasi, konteksnya sosial budaya, Pak. Oke. Ada yang lain? Ini ada Pak Saipul. Pak Saipul. Konteksnya personal dan sosial budaya. Pak Saiful pilih dua ya? Dua jawaban begitu? Oh, kontennya informasi. Kata Pak Saipul. Iya, iya. Kalau itu konten memang lebih mudah dijawab ya, karena ini bukan merupakan fiksi. Fiksi itu tidak mewakili peristiwa sesungguhnya. Ini merupakan fakta ya. Jadi disebut teks informasi. Nah, yang paling krusial ini masuk wilayah mana konteksnya? Personal, sosial budaya, saintifik. Nah, itu. Ya juga ya. Yang paling dinikmati masyarakat, ada kan masyarakat berarti bisa jadi sosial budaya ya. Ya. Tapi di ya, monggo Pak. Saya boleh bertanya, Pak? Silakan, Pak. Ya, terima kasih atas waktunya. Pak Rahmat. Dari Pak siapa, Pak? Saya Rohmat Santosa dari SDT Muhammadiyah Gunung Terang, pengajar di kelas 1 SD, Pak. Oke, Pak. Silakan, Pak. Iya, terima kasih. Jadi, tampaknya bagi saya, pribadi, AN, AKM, dan PJBL ini, tamu baru, Pak, ya. Perlu pengenalan yang sering ketemu, begitu, Pak. Saya lihat dari alur pemaparan dari para pemateri dari awal sampai sekarang ini sebenarnya kok seperti dibikin ribet gitu Pak ya. Ini karena ilmiah mungkin nggak jadi masalah gitu. Tapi anak saya rasa tidak akan sampai serumit itu untuk menjawab. Karena jawaban apapun ini punya masing-masing punya alasan saya rasa ya. Kalau dia pertimbangannya misalnya karena tarif terjangkau, ya siapa yang mau menyalahkan jawaban itu? Atau mungkin lebih cepat sampai tujuan, ya siapa yang mau mungkin dia pengen lagi jajal-jajal angkot muter-muter, ya ini nggak jadi masalah gitu Pak. Jadi kalau menurut saya jawaban itu jangan membuat soal itu jangan menuruti keinginan jawaban orang dewasa gitu misalkan, atau gurunya gitu, atau si pembuat soal gitu. Karena anak-anak ini punya alasan untuk menjawab. Saya sering gitu Pak ya, kenapa nak kamu jawab seperti ini? Dia punya alasan dan kalau saya pikir-pikir logis juga gitu Pak. Nah gitu, maka bagaimana cara menghadapi betul dan salah nilai kognisinya seperti ini gini kan? Karena terkadang anak-anak ini
kita temukan beberapa kasus yang memang ketika kita ingin menumbuhkan nalar kritis gitu, mereka memang punya insting kritis dari awal seperti itu. Nah saya sebenarnya bingung saja sih Pak seperti ini kan, gitu. Itu yang pertama. Yang pertama aja udah panjang ini. Yang kedua Pak, pelatihan tentang pembuatan soal HOTS atau LOTS ini apa ya Pak ya? Apakah kita nggak bisa membuat sebuah kurikulum yang simpel seperti itu Pak ya? Ya sederhana gitu, sederhana, simpel. Ini saya terinspirasi bertanya ini setelah saya mendengarkan video-video dari Ustadz Budi Ashari, Ashari apa Askari ya? Ashari itu. Nah itu. Jadi beliau ini punya kurikulum yang berbeda gitu Pak. Memang sih beliau tendensinya kepada kurikulum Islami gitu Pak ya, kurikulum Islami, keislaman dan selama ini kita itu perang kurikulum seperti itu, seperti perang kurikulum dan mau nggak mau arus kurikulum keislaman ini tergerus dengan, maaf ya bahasa saya, ya arus kurikulum keislaman ini tergerus dengan kurikulum yang bertele-tele gitu Pak, yang selama ini kita dapatkan begitu. Padahal kalau menurut beliau simpel-simpel saja sih gitu. Ya barangkali pertanyaan saya yang susah difahami ini barangkali ya mudah-mudahan Pak Dokter bisa memahami apa yang sebenarnya ingin saya sampaikan gitu ya. Saya tidak mampu mengemasnya dengan bahasa yang lebih baik barangkali. Iya, terima kasih Pak Dokter, sudah itu saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Rahmat. Jadi ini pertanyaannya sebenarnya ada sebagian yang pertanyaannya di luar konteks gitu ya. Oke. Kita saya akan berupaya menjawab yang pertama dulu terkait dengan soal yang sedang kita bahas. Pertama bahwa kita sedang belajar terkait dengan AKM, HOTS, kemudian dikaitkan lagi dengan pembelajaran, ya. Dan semua saya utarakan memiliki latar belakang yang insya Allah valid gitu ya, valid dan ada data empirisnya gitu ya. Nah, ciri-ciri informasi yang valid adalah objektif, sistematis, ada data empirisnya. Dan semua itu sudah saya sampaikan termasuk ada referensinya gitu ya. Itu ciri-ciri Pak ya. Dan kita sebagai tenaga pendidik juga diminta berpikir objektif, berpikir ilmiah. Berpikir ilmiah itu salah satunya adalah kemudian empiris, dapat dan seterusnya Pak ya. Nah, ketika bicara AKM, tentunya salah satu outputnya adalah membuat soal. Kalau kita punya program, tidak ada outputnya gitu, tidak ada kajiannya, bagaimana kita dan kapasitas kita buat kita pribadi maupun juga buat siswa. Kan tujuan kita adalah mengajar melalui proses pembelajaran dan melalui proses penilaian. Dan pada hari ini yang kita ajarkan adalah penilaian terkait dengan yang berkarakter AKM maupun HOTS. Kemudian saya ajarkan, ini loh contoh soal yang HOTS atau berkarakter HOTS. Nah contohnya, saya menampilkan stimulus ada dua gambar. Gambar angkot dan gambar ojek. Nah, memang ketika bicara bingung, ya boleh-boleh saja bingung. Tapi tetap kita punya referensi gitu ya. Referensi tertentu, studi kasus tertentu, dan itu menjadikan
yang dijadikan ukuran gitu loh. Dan referensi itu, studi kasus itu merupakan fenomena atau fakta memang yang ada di masyarakat. Dan kita bisa menyimpulkan secara cepat sebagai orang dewasa. Sebagai orang dewasa yang lebih berpengetahuan dibanding siswa. Jadi sebagai guru yang lebih berpengetahuan, bisa memahami fenomena secara objektif, jangan sampai digugurkan oleh siswa yang kurang. Gitu ya. Bicara jawaban, semua bisa dihimpun, bisa 100 jawaban. Tapi apakah memenuhi aspek yang kita miliki? Unsur keilmiahan, ciri-ciri soal yang host, berdasarkan kasus tertentu. Nah, stimulus itu digunakan, ditampilkan supaya siswa itu berpikir. Jika kamu punya masalah ini itu, konteks ada di pasar, kamu bisa nggak menyelesaikan masalah itu? Itu problem solving. Nah, kalau siswa biasa diberikan permasalahan dengan konsep tertentu, prakteknya misalnya di pasar, bisakah kamu menyelesaikan masalah? Bisa. Nah, bisanya itu jangan sesuai dengan ukuran siswa. Punya koridor, punya protokol, punya rumusan, punya kaidah-kaidah. Nah, kita yang mendrive siswa, bukan kita yang didrive atau dikontrol oleh siswa. Kan kita yang mengajarkan. Jangan terbalik-balik gitu ya. Jadi berdasarkan koridor, kaidah-kaidah, konsep pembelajaran, pengajaran, nah kita berupaya mengajarkan siswa sesuai dengan tema hari ini. Nah misalnya, ketika ditanya siswa, ya boleh-boleh saja kalau jangan, ya itu karena nggak dibatasi. Kan kita punya pembatasan masalah. Misalnya begini, sesuai dengan perkembangan teknologi transportasi. Nah, siswa fokus ke situ. Dalam konteks teknologi transportasi itu apa kira-kira yang relevan, yang terkait? Karena nggak mungkin jawabannya kalau dia itu cerdas ya. Emang di angkot ada teknologi transportasi? Kan susah. Biasanya pakai aplikasi kan, misalnya Grab, misalnya ya. Ya. Kemudian apakah dengan angkot itu lebih cepat kalau kita telusuri jawabannya ya? Kan potensi lebih cepat pakai Gojek yang terpilih di aplikasi. Banyak. Kemudian kita misalnya kita kaji lagi tarif relatif terjangkau. Kita cek optionnya ya dan lain-lain. Jadi berdasarkan stimulus, kemudian siswa mencari-cari jawaban A, B, C, D. Nah, kira-kira yang mendekati jawabannya adalah C, begitu. Karena kalau kita telusuri jawaban A, B, dan D, itu nggak mewakili, misalnya gini, aman bagi penumpang. Memang itu merespon teknologi informasi, teknologi transportasi, nggak relevan gitu ya. Jadi siswa itu memang diminta berpikir kritis. Tadi di awal saya sebutkan, filosofi utama dari program AKM C4, Pak. Di global dunia itu C4 nih. Critical thinking, creative thinking, communication, collaboration. Menggunakan koridor itu bukan berarti saya tidak mengaminkan, misalnya tadi Bapak, Ustaz, itu boleh-boleh saja, Pak. Tapi di dalam konteks ini, kita sedang belajar merespon kompetensi abad 21 yang disebut C4. Nah, jawabannya untuk merespon C4, salah satu pilihannya adalah AKM, HOTS, dan pembelajaran yang berkarakter HOTS. Itu jawabannya. Nah, tapi kalau Bapak punya jawaban lainnya, silakan. Tapi dalam konteks ini, kita menggunakan koridor ini. Jadi jangan sampai ketika kita bicara angkot, yang Bapak bicarakan bis kota, nggak nyambung. Saya sedang bicara angkot, tidak bicara pesawat terbang. Jadi sesuai dengan konteks Pak yang kita bicarakan. Jadi kalau pengen efektif, idealnya sesuai dengan konteks dan tema yang kita sedang diskusikan. Capaian itu bisa lebih efektif. Dan soal ini bukan soal 1 sampai 5, tapi kelas 6, Pak. Bapak bisa lihat ya.
kelas 6 kurikulum 2013. Jadi relatif kalau kelas 6 itu bisa mengidentifikasi bukan kelas 1 2. Ya, karena ini teknologi transportasi dan paling diminati. Nah, kita bisa lihat fenomena angkot itu makin sedikit jumlahnya. Itu bagian dari memindahkan konsep dalam konteks dalam kehidupan sehari-hari. Itu Pak. Jadi membumi yang kita pelajari itu membumi gitu, sesuai dengan kehidupan sehari-hari. Misalnya begitu ya. Nah, kalau siswa itu bisa mengkait-kaitkan informasi, itulah salah satu ciri belajar HORS. Nah, gitu. Nah, sekarang tugas guru-guru itu bisa nggak mendesain soal HORS? Begitu Pak. Kira-kira begitu. Iya. Pak, ini ada pertanyaan di kolom chat dan saya kira pertanyaannya sedikit berkaitan. Yang pertama dari Ibu Evi Mariani. Beliau menanyakan bagaimana cara mengukur tingkat kesulitan pada soal yang dibuat oleh guru dari level mudah hingga sulit. Dan yang pertanyaan kedua dari Ibu Wiwin, beliau menanyakan, Pak Bagus materinya luar biasa, izin bertanya Pak, untuk contoh soal HOTS, pada anak-anak kelas 1, 2, dan 3 seperti apa bentuknya? Mengingat anak-anak kelas bawah masih dalam tahap belajar membaca awal, bahkan ada pula siswa yang belum bisa membaca. Silakan Pak. Ya, terima kasih tadi dari Bu Wiwin ya. Iya Pak, Bu Wiwin dan Bu Evi. Oke, jadi di awal saya sudah memberikan contoh tadi Pak, gambar-gambar tadi Pak. Gambar. Ini kan sederhana sekali Pak ya. Mereka siswa belum bisa membaca ya. Tapi dengan menampilkan gambar-gambar seperti ini, tidak harus dari foto Pak ya. Bapak Ibu bisa kopas dari banyak sumber. Tidak harus dihasilkan dari hasil project based learning, tidak harus ya. Kalau mampunya memang mengkopas, copy and paste, ya silakan. Tapi disebutkan sumbernya ya. Nah, siswa yang tidak bisa membaca gambar yang seperti ini, saya pikir siswa bisa membandingkan, oh ini yang kedua ini siswa sedang memamerkan foto. Apakah memamerkan foto menjelaskan masalah misalnya? Apakah memamerkan foto itu menjelaskan masalah? Mungkin kalau siswa itu diajak berpikir, oh kira-kira ini sedang mengobrol nih, yang sedang diskusi, mungkin begitu mendekati. Oh, pilihlah jawabannya A, foto A. Misalnya begitu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, ketika bicara soal HOTS itu, apalagi untuk siswa kelas 1, 2, 3 ya, dan tanda kutip bacanya belum lancar, gunakanlah tabel, grafik, infografis, gambar-gambar yang mudah dipahami dan sesuai dengan dunia anak. Karena begitu. Kalau semakin tinggi jenjang, ya kita bisa berbuat banyak, bisa mengkombinasikan antara narasi dan gambar. Jawabannya seperti itu. Kemudian, kalau yang di lingkungan sekitar, tadi sudah saya kasih contoh ini. Membantu orang tua, ini kan juga pendidikan agama nih. Pendidikan agama berakhlak mulia gitu kan. Ini bisa jadi contoh juga, Bu. Kalau susah dari HP gadget, ambil aja dari internet. Di kopas gitu ya. Gampang juga nih. Jadi dan bahkan jawabannya pun bisa berbentuk tidak harus narasi, berupa foto juga bisa, tinggal dibalik aja. Stimulusnya berupa narasi, jawabannya berupa foto bisa juga ya. Jadi tinggal kembali lagi tergantung kreativitas para guru gitu. Kata kuncinya di guru. Gurunya kreatif, insya Allah bisa menyikapi untuk kelas 1 sampai kelas 6 ya. Ini terlalu susah, kita abaikan dulu. Tapi paling tidak Bapak Ibu bisa mendapat informasi lah. AKM HOTS itu bisa semuanya dari kelas 1 sampai kelas 12. Semuanya bisa. Pak Bagus, ada satu pertanyaan lagi Pak dari Pak Mutohirin. Ya. Jika pembelajaran yang dilakukan masih LOTS, lalu soal yang kita buat HOTS, bagaimana menyikapi hal tersebut, Pak? Silakan. Sikap saya baik-baik saja, Bu. Jadi begini ya, Bapak Ibu jangan terprovokasi bahwa
semua soal itu hot semua, jangan soal dibuat yang diawali dengan yang paling mudah sampai yang paling susah, bisa. Jadi misalnya ada 10 soal, 30% soal mudah, 30% soal sedang, 30% lagi misalnya soal sulit, bisa. Di Facebook. Jadi kita bisa menangkap, bisa membuat semacam pemetaan untuk soal tersebut ya, nggak ada masalah. Idealnya seperti itu. Nah, termasuk kalau Bapak Ibu lihat soal di AKM juga demikian. Semakin rendah jenjang, itu soal hotsnya lebih sedikit. Soal AKM di SMA itu banyak terkait sama evaluasi dan refleksi. Kalau soal SD ya banyak menemukan informasi, memahami, begitu. Jadi Bapak Ibu gak usah khawatir. Paling tinggi mungkin ya beberapa soal terintegrasi, interpretasi, mungkin yang lebih tinggi lagi evaluasi, refleksi, gitu. Tinggal mungkin kalau SD yang memahami understanding-nya itu mungkin 50%, sisanya campur-campur lah. Kalau ingin tidak menyulitkan siswa, begitu. Dan tanda kutip, soal host itu tidak identik dengan soal yang sulit. Soal sulit belum tentu soal host. Yang paling penting adalah soal itu melatih daya kritis itu. Kalau misalnya saya tanyakan berapa keliling Gunung Semeru, itu kan susah, tapi tidak host, begitu ya. Berapa susah, tapi itu susah, tapi bukan soal host. Soal host adalah seperti tadi yang saya munculkan, banyak membuka ruang agar siswa itu berpikir. Tadi seperti yang angkot dan ini ya, jadi mengait-kaitkan antara angkot dan dikaitkan lagi dengan teknologi transportasi, diminati masyarakat, itu kan kata kunci. Begitu. Karena fenomenanya angkot kan semakin berkurang, dan itu faktual di lapangan ya. Demikian Bu Jenny. Saya lanjut lagi ya. Iya Pak, silakan Pak. Ini soal bahasa Indonesia nih. Kelas 6. Kelas 6 ini kognitifnya lebih susah nih. Menyimpulkan ya, seperti tadi saya ungkapkan, menyimpulkan, menentukan, memberi judul cerita. Teksnya teks fiksi. Nah ini kebanyakan yang bisa atau banyak berkecimpung guru-guru dari latar belakang bahasa ya. Level kognitifnya penalaran ya. Kalau menggunakan AKM yaitu evaluasi dan refleksi. Kalau AKM ya, bentuknya pilihan ganda dan uraian untuk soalnya. Nah ini contohnya seperti ini. Nah ini kalau diterapkan di soal kelas 5-6 saya pikir bisa ya. Karena umumnya kelas 5-6 sudah bisa membaca, sudah lancar, dan bisa memahami kata demi kata atau kalimat demi kalimat. Ini dibuat contoh stimulusnya, kemudian membuat soalnya. Nah ini soalnya bentuk pertanyaannya adalah uraian. Nih, apa yang dipikirkan Tata ketika memanggil saudara-saudaranya untuk menolong Mimit? Nah, apa yang dipikirkan ini, pastikan kalau siswanya tidak memahami bacaan, kan susah Bu. Tidak hanya pandai membaca, tapi memahami apa enggak. Itulah esensi dari literasi. Tidak hanya pandai membaca, tapi juga bisa atau mampu memahami. Nah itu esensi dari literasi. Kemudian misalnya sikap apa yang dapat diteladani. Ini kalau kita bicara AKM ini, kognitifnya apa nih kira-kira? Sikap apa yang dapat diteladani? Itu kan kita bisa menelusuri kognitifnya apa. Apa judul yang tepat? Itu kognitifnya apa? Bapak Ibu mudah-mudahan bisa mengidentifikasi ya. Kognitifnya apa sih yang untuk ketiga soal ini? Ayo Bapak Ibu, kalau mau jawab silakan. Ketiga soal ini kognitifnya apa? Yang paling mendekati ya. Bukan absolut ini, yang paling mendekati. Kalau kognitifnya ya satu ya. Ya. Apa yang dipikirkan Tata ketika memanggil saudara-saudaranya untuk menolong Mimit? Ya. Berarti dia 1, 2, 3. Kayaknya mengingat ini. Kalau ini mengingat ini Pak.
Ya. Mengingat berarti dia ya. Terus yang kedua, sikap apa yang dapat diteladani dari tindakan saudara. Berarti yang ini kalau satu ini mengingat. Yang kedua ini apa, Pak? Saya harus bertanya kepada Bu Kurniza nih. Silakan Bu Kurniza. Bu Niza. Atau siapa yang mampu ya? Pak Buta Tohir. Silakan Pak. Ayo, bantu Pak, bantu. Kawan, silakan. Ayo, Pak Saiful Jamil, saya absen terus satu ini. Ibu Triuni, silakan. Itu sepertinya Ibu Kurniza Silakan. ingin menjawab, Ibu Kurniza. Ya. Ini kalau hadiahnya bisa foto bersama dengan saya. Silakan Bu. Bu Kurniza, jawabannya apa Bu? Tadi yang nomor 1 sudah dijawab oleh Pak. Saya lupa lagi, Pak siapa? Lupa lagi. Yang nomor 1 mengingat. Yang kedua Bu Nija, ya Bu Nija. Boleh di kolom chatting. Nah. Lagi ngetik Pak, katanya lagi ngetik, lagi berpikir dulu. Ya. Ini Bapak Ibu harus hafal di sini ya. Tadi kelemahan kita guru itu lupa di sini Bapak Ibu nih. Nah ini menemukan informasi, interpretasi, integrasi, evaluasi dan refleksi. Ini kognitifnya seringkali lupa Bapak Ibu. Nah ini masuk yang mana nih kira-kira nih? Ya. Nomor 1, 2, dan 3. Ayo. Kalau nomor 1 kan berarti menemukan informasi. Nah. Yang kedua Bu Nija. Interpretasi dan refleksi ya. Jadi agak bolak-balik kita jadi ya. Oh, Pak Saiful ini menjawab refleksi dan menganalisis. Saiful ya? Ya, Pak. Betul, yang pertama itu refleksi itu. Sikap apa yang dapat diteladani? Itu tepat sekali. Jadi berdasarkan bacaan itu, sikap-sikap yang ditunjukkan pada stimulus teks fiksi itu, kita bisa menadani dalam konteks kita. Tuliskanlah jawabanmu. Gitu. Betul, refleksi itu. Kemudian yang ketiga, Pak Saiful, kalau mau jawab silakan. Apa judul yang tepat? Interpretasi bukan sih? Yang jawab siapa nih? Pak siapa yang jawab nih? Pak Komite. Diborong semua nih Pak Komite nih. Ya yang lainnya di mute nggak bisa. Kalau story sih. Perwakilan tadi ada bilang interpretasi. Iya, betul Pak. Jadi kalau kita menggunakan kerangka AKM lebih tepat ke situ, betul. Nah setelah ini Bapak Ibu ketika mendesain uraian diminta membuat pedoman penilaiannya ya. Tidak cukup pandai membuat soal tapi pedoman penilaiannya tidak dibuat. Itu tujuannya adalah memudahkan para guru atau guru lainnya membantu jawaban ya sesuai dengan pedoman yang dibuat ya. Ini harus dibuat Bapak Ibu. Jadi soal semua bentuk soal pilihan ganda kompleks, menjodoh, yang singkat, uraian semua dibuat pedoman penilaiannya, memudahkan dan lebih menjamin objektivitas ketika memberikan skor, gitu ya. Ini apakah masih ada buat saya? Sebenarnya sudah habis ya Pak, kita tepat jam 10. Iya ya, ini. Tapi tambahan silakan Pak. Ya ini jadi. Selesai semua.
ketika guru-guru presentasi ke saya itu ada beberapa catatan dari saya gitu ya. Ini kebanyakan dengan kaidah penulisan soal, Bapak Ibu. Ya, misalnya apa? Konstruksi kalimat pokok kurang efisien, stimulus yang tidak berfungsi atau tidak diperlukan. Misalnya stimulusnya udah bagus gitu ya, tapi tidak ditanyakan. Nah itu apa fungsinya, apa gunanya membuat bagus ya? Itu nggak ada fungsinya. Nah, ini ada lagi kalau gurunya agak malas ya, stimulusnya minimalis, tapi soalnya banyak. Wah ini nggak boleh. Ini agak malas nih, cuma dua tiga paragraf soalnya 3. Waduh banyak banget. sebutkan, jelaskan, rincikan. Iya. Kemudian ada lagi stimulus yang berupa narasi. Nah, ini kalau bisa Bapak Ibu harus dikurangi lah. Apalagi siswa SD yang kurang bisa baca. Main pakai gambar Bapak Ibu nomor 7 ini. Jangan dikasih narasi panjang-panjang. Nah ini bermainlah di gambar ya. Kurang kreatif membuat stimulus. Nah ini ada kaitan juga. Harus semakin variasi dan semakin berwarna gitu ya, lebih menarik. Semangat mengerjakannya lebih semangat. Dan ini merupakan ringkasan dari pembicaraan kita hari ini. Semua itu kombinasi ya antara model atau strategi pembelajaran HORS dan ini sebagai peneliti, hobi baca tulis, lingkungan sekolah yang interaktif, perubahan paradigma dan kompetensi guru ya. Dan ini kalau semua diikuti, dilakukan, ya insya Allah AN-AKN-nya lebih baik hasilnya. Itu paparan singkat dan mudah-mudahan bisa dipahami dan lebih kurangnya saya mohon maaf jika dan kekilafan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, terima kasih. Terima kasih sekali Pak Bagus atas pemaparannya. Mudah-mudahan ini bukan menjadi yang pertama dan terakhir. Mudah-mudahan akan sering bertemu untuk mengupgrade ilmu-ilmu dari para guru. Terima kasih Pak Bagus. Boleh kalau mau bersapa-sapa ada Ibu Hatma Sukria juga. Ya, Hatma. Satu lagi, mohon maaf, kita kan besok ketemu besok jam 8 pagi Bu ya. Nanti saya kasih kisi-kisi Bapak Ibu untuk bahan praktik. Besok Bapak Ibu guru diminta presentasi ya. Nanti saya kasih filenya ke Bu Hatma. Kabar dari saya demikian. Bu Hatma apa kabar? Bu Hatma suaranya nggak terdengar ya? Iya Pak, ini kebetulan akunnya jadi satu dengan yang komite tadi. Jadi kalau dibuka, kedengeran nggak Pak? Oh iya, saya lupa ini harus pakai headset. Ada yang disampaikan Hatma? Fatma nanti ke laptopnya komputer. Pindah laptop. Maaf Bu ya. Iya. Halo Pak Bagus. Ya, silakan. Iya. Maaf tadi ada trouble di audionya. Ya. Jadi untuk penugasan kawan-kawan mungkin perlu ditegaskan lagi dari Bapak harus membuat soal berapa misalnya? Gurunya ada berapa Bu gurunya? Ada 50 Bapak. 50. Kalau misalnya Bapak Ibu mau membuat minimum 10 soal juga boleh atau 20 soal juga boleh dan itu saya kasih kisi-kisinya Bapak Ibu. Nanti guru-guru boleh membuat secara personal atau juga nggak boleh. Oh, jadi dan
Pak ya. Dan ini sesuai dengan pengalaman, kalau misalnya guru-guru belum terbiasa, nanti satu soal itu bisa 10 menit pembahasannya itu. Jadi tinggal menghitung waktu ya. Besok itu ada berapa jam? 3 jam ya. Ini Pak, maksud untuk paparannya ya Pak ya? Iya. Paparannya. Jadi per kelompok apa individu ini Pak penugasannya? Saya terserah Bu Hama, mau individu boleh, mau sebagian kelompok juga boleh, tergantung kesiapan. Oh ya siap Pak. Iya. Oh, berarti kami yang ngatur itunya ya Pak ya? Nah, Yang penting tapi nanti ada kisi-kisinya ya Pak ya? kisi-kisinya ada. Oh ya. Iya. Siap Bapak. Terima kasih Jadi, Pak. Bu Hama tinggal ngitung sendiri, kira-kira satu soal tuh pembahasannya potensi misalnya karena belum biasa atau banyak masalah, bisa ada waktu 10-15 menit per soal tuh. Nah, tinggal lagi berapa soal yang mau ditampilkan. Jangan jam itu waktunya sia-sia begitu. Oh ya, siap Bapak. Ya, terima kasih Pak Bagus sharing ilmunya. Ya, oke, terima kasih. Terima kasih Pak Bagus. Izinkan saya selaku moderator pamit undur diri. Apabila terdapat kesalahan dan lainnya saya mohon maaf. Dari Kedah ke Pekansari, beli suasa di Kota Tinggi. Selesai sudah tugas diberi. Di lain masa bersua lagi. Saya Jenny Rahmawati pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sesi foto bersama Bu kalau Oh, bisa iya. nggak apa-apa. Oh iya, belum foto bersama ya. Ini.